mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita buka dulu dengan berdoa. Ayo silakan berdiri semuanya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silakan dulu anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Nah, ini termasuk materi bab 2 matematika. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang apa itu rasio, kemudian kita juga sudah pernah belajar tentang KPK dan EPB ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua, Pak. Benar hadir semua? Benar. Ya. Nah, tolong kehadirannya dipertahankan supaya nanti kalian nggak ketinggalan informasi atau ketinggalan pelajaran. Kondisinya tolong dijaga sehingga setiap hari kalian bisa menerima pembelajaran dengan keadaan yang sehat. Oke, Nana? Oke. Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ada yang sedih, Nana? Tidak. Iya. Nah, Bapak harap memang benar-benar kalian semua dalam keadaan senang ya. Ada yang sakit nggak? Tidak. Ya, sehat semua ya. Tidak. Oke. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan bersama lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. Nah, sekarang silakan semuanya dalam keadaan duduk saja. Bapak hitung, nanti kita mulai bersama ya. 1, 2, 3, mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya, kita akan menenangkan pikiran sejenak dengan bermeditasi. Nah, sekarang ambil posisi yang enak, artinya tidak ada gangguan dari apapun. Sudah. Nah, sekarang pejamkan mata kalian. Nah, sekarang kalian membayangkan sedang berada di rumah dengan tenang, tidak melakukan aktivitas apapun. Kalian pasti akan bermain HP. Nah, sekarang bayangkan kalian sedang di rumah bermain HP, mencari informasi yang menyenangkan, mencari fakta-fakta yang ada di dunia, yang ada di sekitar kita. Nah, jadi informasi itu merupakan jendela dari ilmu pengetahuan anak-anak. Bayangkan kalian bisa menjelajah seluruh dunia dengan gadget kalian. Bayangkan di Italia ada Menara Pisa, di Prancis ada Menara Eiffel, dan yang lainnya.
kalian menjelajah di seluruh dunia. Nah, sekarang dalam hitungan 1 sampai 3, buka mata kalian. 1, 2, 3. Oke. Nah, semoga kita bisa pergi keliling dunia seperti itu. Nah, tadi kan Papa sempat bertanya ya, kalian di rumah tidak sedang mengerjakan pekerjaan, pastinya akan bermain HP kan? Iya. Iya, pasti bermain HP. Nah, berapa jam waktu yang kamu habiskan untuk bermain HP atau game dalam sehari? Berapa jam kira-kira? Ayo, berapa jam? Bisa ngitung nggak kira-kira berapa jam? Ya, ada yang bisa berpendapat? 1 jam, Pak. Tadi 1 jam, wih. Sisanya untuk baru belajar ya? Apa melalui? Apa ke rumah teman? Yang lain gimana? Ya, Agas, berapa jam? 3 jam, Pak. 3 jam. Ada lagi yang lain? Bung Rama? 2 jam. 2 jam. Nah, oke. Bermain HP atau bermain game boleh saja dilakukan, tapi jangan berlebihan anak-anak ya. Nah, nanti jika berlebihan akan berdampak pada kesehatan kalian, terutama kesehatan mata. Mata jika terus-terusan menatap layar HP bisa menyebabkan kerusakan saraf-saraf mata seperti itu. Penting juga untuk anak-anak beristirahat. Sudah beristirahat di rumah? Sudah. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lewati hari ini. Nah, di akhir pelajaran ini, anak-anak akan mampu yang pertama menjelaskan konsep rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Yang kedua, menentukan rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan dari benda konkret atau data. Yang ketiga, menyajikan hasil perbandingan dalam bentuk rasio. Yang keempat, menghubungkan konsep rasio dengan situasi nyata di sekitar kita. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah materi lanjutan dari rasio. Itu anak, ya? Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk ice breaking. Sudah siap kita? Sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan tepuk 1, 2, 3, 4, 5 bersama-sama. Oke? 1, 2, 3, mulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Sorry. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 3. Semangat. Kurang semangat ini. Tepuk 3. Semangat. Ya. Tepuk 5. Siap belajar. Ya. Setelah sudah semangat, sekarang kalian sudah siap untuk belajar. Oke. Masih ingat nggak kalau tepuk 7 kebiasaan anak hebat? Masih? Nah, ini kan setiap pagi ya. Biasanya ya. Nah, sekarang coba kita bersama-sama tepuk 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, bagus sekali. Berarti kalian adalah anak Indonesia yang hebat. Oke,
kita lanjut untuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya kalian sudah memahami apa itu rasio. Bapak akan mengulanginya supaya kalian tidak lupa. Nah, memahami rasio. Rasio digunakan untuk membandingkan jumlah satu hal dengan hal lain. Ini ditulis dalam bentuk A dengan tanda bagi, itu dibaca terhadap atau berbanding ya. A berbanding B yang dibaca A terhadap B, atau A berbanding B juga boleh, seperti itu anak-anak ya. Nah, untuk contohnya ini ada di sebelah kanan ada dua jenis buah-buahan. Ada buah apa anak-anak? Apel. Dan juga Pisang. ya. Nah, dalam hal ini jumlah apelnya berapa? 2. Jumlah pisangnya 5. ya. 2 apel untuk setiap 5 pisang. Jadi perbandingannya itu atau rasionya itu adalah 2 berbanding 5, seperti itu. Jika anak-anak membandingkan apel terhadap pisang. Nah, jika dibalik, membandingkan pisang terhadap apel, ya berarti ini dibalik anak-anak. Ini dibalik ya. Berarti kalau ada membandingkan pisang terhadap apel, berarti rasionya itu 5 berbanding 2, seperti itu. Bisa anak-anak paham ya? Bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Tidak. Oke, bagus sekali. Nah, ini dia. Nah, ternyata rasio itu ada jenis-jenisnya anak-anak. Ada jenis-jenisnya. Nah, seperti yang contoh yang tadi, ada 2 apel dan juga ada 5 pisang. Jadi, untuk yang 2 berbanding 5 yang tadi, itu rasio bagian terhadap bagian namanya. Berarti membandingkan apel dengan pisang, begitu. Kalau yang ini 2 berbanding 7, itu rasio bagian terhadap keseluruhan. Berarti anak-anak membandingkan apa ini? 2 pisang dengan 2 berbanding 7, 2 pisang dengan seluruh buah, seperti itu ya. Berarti yang pertama 2 berbanding 5 membandingkan apel dengan 2 apel dengan 5 pisang. Kalau yang kedua 2 berbanding 7 itu membandingkan 2 apel dengan keseluruhan buah yang tersedia gitu. Bisa anak? Paham ya? Nah, penulisan rasio juga bisa dalam pecahan anak-anak seperti ini. Berarti 2/5 ini adalah 2 berbanding 5, kayak gitu. Bisa juga ditulis dalam pecahan anak-anak. Paham semuanya? Paham. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini rasio bagian terhadap bagian. Nah, sekarang Bapak punya 8 bola, di mana terdiri dari 3 bola voli dan berapa ini anak? 8. Oh ya, sorry, jumlahnya tadi 11 ya, harusnya 11. 3 bola voli dan juga 8 bola basket. Nah, jadi kalau membandingkan bagian terhadap bagian, 3 bola voli untuk setiap 8 bola basket itu. Jadi perbandingannya itu adalah 3 berbanding 8. 3-nya untuk bola voli, 8-nya untuk bola basket, anak-anak. Paham anak-anak? Ya. Nah, yang kedua itu rasio bagian terhadap keseluruhan. Nah, ini ada 11 bola secara total. Nah, perbandingan yang pertama yang bisa kita buat itu yang ini. Ada 3 bola voli dan 11 bola secara total. Total semuanya berarti. Jadi perbandingannya 3 berbanding 11. Begitu. Paham? Paham. Nah, untuk yang kedua ada 8 bola basket dan 11 bola secara total. Jadi
rasionya itu 8 berbanding 11 itu jadinya. Bisa anak ya? Bisa. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya untuk rasio bagian terhadap bagian dan juga bagian terhadap keseluruhan? Tidak. Oke. Kita lanjutkan. Dapatkah kamu membedakan mana yang merupakan rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan? Bisa kira-kira membedakan? Bisa? Kalau Bapak nggak dengar semua bilang bisa, berarti ada yang nggak bisa ini. Bisa anak? Bisa membedakan? Bisa. Bisa, oke. Berikutnya, rasio yang setara. Nah, 2 atau lebih rasio yang memiliki nilai yang sama. Contohnya, 1 berbanding 3 itu sama dengan 2 berbanding 6 anak-anak. Itu jadinya. Jadi dalam rasio yang setara ini perlu dikalikan, ya anak ya, perlu dikalikan dengan 2. 1 menjadi 2 itu perlu dikalikan 2. 3 menjadi 6 itu juga harus dibagi 2. Nah, boleh nggak? Boleh tidak kalau pengalinya ini berbeda? Boleh? Ada yang bilang boleh kira-kira? Misalnya ini yang satunya dikalikan dengan 2, kemudian 3-nya dikalikan dengan 4, boleh nggak? Tidak. Iya, tidak. Jadi itu dikatakan rasio yang salah seperti itu, bukan setara namanya ya. Kita lanjutkan. Rasio yang disederhanakan. Nah, seperti ini jadinya. Jika 5 berbanding 10 itu dibagi 5. Nah, kira-kira mengapa dibagi 5 anak-anak? Ada yang bisa? Ya, kenanya? Karena FPB-nya 5. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk kenanya. Nah, jadi untuk menyederhanakan rasio itu bisa dengan membagi. Cara membaginya adalah memilih pembaginya itu berupa FPB anak. Atau masih ingat apa itu kepanjangan FPB? Satu orang dong, coba siapa yang bisa, siapa yang masih ingat tentang kepanjangan dari FPB? Coba Agas. Faktor persekutuan terbesar, Pak. Ya, benar. Jadi faktor persekutuan terbesar. Jadi di sini faktor persekutuan terbesar dari 5 dan 10 itu adalah 5. Artinya keduanya mesti kita bagi 5 anak. 5-nya bagi 5, 10-nya juga bagi 5. Dapat hasil akhir itu 5 bagi 5 itu 1 ya. Kalau 10 bagi 5 itu 2 itu. Bisa anak? Bisa. Nah, sekarang apakah yang dapat kita lakukan untuk menentukan rasio setara? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, Bung Dewi. Dengan mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Oke, bagus sekali. Berarti Bung Dewi telah memperhatikan apa yang telah tadi ditampilkan ya. Tepuk tangan untuk Bung Dewi. Ya. Oke, bagus sekali. Dengan mengalihkan atau membagi menggunakan bilangan yang sama seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita perlu lakukan untuk menyederhanakan rasio? Ada yang tahu? Ya, Tantri? Membaginya dengan FPB, Kak. Oke, bagus sekali. Seperti yang tadi dibilang sama Kanaya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Tantri. Jadi, kita mesti membagi dengan FPB sehingga nanti kita dapatkan rasio dalam bentuk paling sederhana seperti itu. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Coba pikirkan, jika kamu menghabiskan 3 jam dalam sehari untuk bermain game, seperti tadi yang dibilang sama Agas ya, Agas 3 jam bermain game, bisa tidak kalian membuatkan dalam bentuk rasio yang paling sederhana? Bisa tidak kira-kira? Bisa? Bisa? Nah, oke, ini cluenya. Pola pikirnya yang pertama, kalian bisa membuatkan rasio bagian terhadap keseluruhan. Yang kedua, kalian bisa membuat rasio bagian terhadap bagian. Nah, coba sekarang didiskusikan sedikit dengan teman sekelompoknya. Nanti kita akan coba bahas bersama. Ada yang benar nggak kira-kira? Nah, yang ini berarti rasio waktu bermain game dibandingkan dengan seluruh waktu dalam sehari. Nah, berapa jam kira-kira waktu dalam sehari ya? Nah, berapa jam kira-kira dalam sehari? Berapa jam sehari itu ya? Sudah? Nah, singkat saja ya. Sudah ya? Sudah, oke. Sekarang kita akan periksa jawaban kalian bersama. Apakah ada yang benar atau masih banyak yang salah nih? Ini dia. Ya, jadi rasio bagian terhadap keseluruhan 3 jam yang digunakan untuk bermain game dalam sehari. Sehari itu 24 jam ya. 24 jam. Jadi 3 berbanding 24 atau 3 terhadap 24. Kita harus sederhanakan sehingga menjadi rasio paling sederhana anak-anak. Ini dia. Bagi 3 dapatnya 1 berbanding 8. Jadi rasio waktu bermain game jika dibandingkan dengan waktu dalam sehari itu adalah 1 berbanding 8 gitu. Nah, kemudian oh ya, ada yang benar yang ini? Ada? Ya, kelompok yang Bung Dewi benar. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang benar? Kelompoknya Naila benar? Kelompoknya Alkan gimana? Benar? Benar juga. Kelompoknya Kaila benar juga. Wih, hebat sekali kalian semua ya. Berarti sudah belajar tadi malam ya. Nah, oke. Yang ini rasio bagian terhadap bagian. Jadi waktu bermain game itu 3 jam. Dan waktu yang tidak digunakan bermain game berarti 21 jam. Tahu nggak kira-kira kenapa 21 jam? Ya, guys? 24 dikurangi 3. Oh iya, benar sekali. Oke, jadi 21 jam ini adalah 24 dikurangi 3 jam. Jadinya 21 jam. Nah, mirip dengan yang tadi, kita bagi dengan 3 karena masih 3 sama 21 itu bagi 3 bisa. Jadi bagi 3 bagi 3 dapatnya 1 berbanding 7. Nah, rasio waktu bermain game dibandingkan dengan sisa waktu dalam sehari itu adalah 1 berbanding 7. Ada yang benar? Coba angkat tangan kelompok mana benar? Kelompoknya agak salah? Benar? Benar. Pernah angkat tangan? Oke, benar. Kelompoknya Kaila benar? Benar. Kelompoknya Naila benar? Benar. Kelompok Dewi benar juga? Wih, hebat juga kalian ya. Oke, tapi ada yang ingin bertanya tentang hal ini? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalian semua sudah hebat. Hari ini sudah belajar cara menuliskan rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Nah, kemudian anak-anak semua juga sudah bisa menyederhanakan rasio, seperti membuat rasio yang dalam bentuk paling sederhana. Yang ketiga,
mengidentifikasi rasio setara. Berarti kan kita bisa memperoleh rasio yang setara seperti itu. Nah, sekarang agar lebih jelasnya, agar lebih memahami tentang topik ini, kita akan memulai diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini akan dikerjakan dalam ini lembar kerja peserta didik. Jadi kalian akan mengerjakan berdasarkan nanti instruksi dari Bapak. Jadi yang pertama, silakan dikerjakan ya. Sekarang coba dibuka dulu. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik, di mana yang halaman depan ini tolong diisi dengan nama kalian. Yang pertama, kelas 6, nama kelompok. Nah, sekarang Bapak akan beri nama kelompok berdasarkan warna. Kelompok 1, Bapak kasih nama kelompok merah. Kelompok 2, Bapak kasih nama kelompok hijau. Ini kelompok 2 ya? Maaf. Berarti kelompok pertama merah, kelompok 2 warna kuning, kelompok ketiga warna ini kelompok 3. Kelompok 3 warna hijau dan kelompok 4 warna biru. Oke. Kemudian kalian menuliskan ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu namanya siapa, nama lengkap dan nomor absennya. Kemudian anggota kelompoknya juga ditulis nama lengkap dan juga absennya. Nah, silakan ditulis. Nah, sambil menulis, sekarang perhatikan halaman kedua. Ini bisa dilepas ya anak-anak ya. Ini bisa dilepas. Halaman kedua, petunjuk belajar. Nah, kalian bisa memperhatikan atau membaca petunjuk belajar yang sudah tertera di lembar masing-masing. Nanti berdiskusinya bersama kelompok masing-masing, tidak ada yang berdiskusi dengan kelompok lain. Nah, kemudian untuk menjawabnya nanti Bapak menyediakan papan rasio setara seperti ini. Jadi dalam papan rasio setara ini nanti akan dituliskan berdasarkan jawaban-jawaban kalian. Jadi Bapak akan bagi berdasarkan warna kelompok yang sudah Bapak bagikan. Tadi siapa yang warna biru? Kelompok biru siapa? Nah, di sini ya. Kelompok biru. Kelompok hijau di mana? Ya, kelompok hijau. Kelompok merah. Kelompok merah. Kelompok kuning berarti di sini. Nah, kertas origami tersebut akan kalian gunakan untuk menuliskan rasio. Sehingga nanti rasionya ini akan disederhanakan di bagian keduanya seperti itu. Waktu berdiskusi Bapak batasi selama 20 menit. Ya. Nah, ini bisa kalian buka sehingga misalnya kalian ingin membagi tugas, kalian bisa bagi dengan teman di kelompoknya. Silahkan. Jika ada yang ingin bertanya,
Nanti silakan angkat tangannya. Ya, silakan bekerja. Nggak bisa? Oh iya. Iya. Sudah? Ada yang kurang pahami? Ya. Bisa? Bisa. Semuanya Bapak harus bekerja ya, tidak ada yang tidak bekerja. Nah, jadi nanti kalian akan menuliskan jawaban yang nomor 4 yang paling atas, ini nomor 5, ini nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Nah, kenapa nomor 1 sampai 3 itu Bapak tidak Bapak tuliskan di depan? Karena itu kalian bekerja tinggal menghitung objek saja ya. Jadi nggak perlu Bapak tulis. Ini tebelin belum kelihatan. Sepertinya kan masih belum segini. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Oh, nomor 5. Nomor 5. Oh ya, nomor 5. Ini bisa dikerjakan dengan ya seperti yang tadi dijelaskan. Dibagi dengan apa? Ya, TV. Bisa ya? Ya. Ya, udah kelihatan. Tulisnya bagus ya. Nah, kurang lebih waktu untuk diskusi tersisa tinggal 10 menit ya. Mau merah? Bisa? Anda bisa? Namun jika kalian sudah bisa menyelesaikan lebih cepat, berarti kita bisa memulai diskusinya. Maaf, untuk presentasinya. Ya?
Ya. Menggunakan ini bisa membuat kesimpulan yang tidak menimbulkan banyaknya langsung dari berbanding dengan bulan soal berapa? Iya, tapi itu yang digunakan saya. Boleh? Silakan. Ya. Perbandingan banyak ya, ya. Nah, ini perlu didiskusikan nih, gimana kira-kira perempuan? Apakah yang dapat kita lakukan untuk menentukan rasio setara? Dengan tapi itu sudah ada yang menjawab tadi. Kalau nggak salah itu dijawab sama Budi pas tampilan di slide. Apakah sudah yang selesai? Belum? Nah, jika sudah, bisa kalian periksa kembali pekerjaannya supaya memperoleh hasil yang maksimal ya. Nah, setiap kelompok Bapak tadi bagikan 10 kertas origami yang sesuai dengan warna kelompok kalian. Nanti Bapak harapkan setiap kelompok bisa menjawabnya ke depan untuk mengisi dengan angka-angka yang sudah kalian tulis dipasang di sini. Nanti kalian tinggal baca saja. Bisa ya? Sudah selesai? Sudah? Masih belum? Bagaimana? Jadi kalau bisa? Nyaman. Perbandingan paling sederhana dari tunas berikan bulan kita. Soal berapa? Oh ya, ya, tapi saya mengatur hasil saya. Apakah sudah selesai, anak? Sudah. Ada yang belum selesai? Kelompok kuning belum? Ya, silahkan kerjakan dulu. Kelompok merah sudah? Sudah. Kelompok biru? Sudah. Kelompok hijau? Sudah. Ya, kita tunggu dulu kelompok kuning. Masih ada waktu ya.
tulisannya dibuat yang jelas ya, sehingga nanti temannya bisa membacanya. Waktunya tersisa lagi 5 menit. Sudah? Nah, sekarang semua kelompok sudah selesai ya? Sudah diperiksa kembali pekerjaannya? Sudah? Ya, berarti setelah semua sudah menyelesaikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik, berarti selanjutnya kita akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, yang pertama, soal pertama bisa kita bahas bersama ya. Yang nomor 1 ada di halaman 3 ya. Nah, pada hari Minggu, para siswa belajar bersama untuk mengerjakan tugas matematika. Mereka belajar kelompok di rumah salah satu siswa. Setelah menyelesaikan tugas, ibu siswa tersebut membuatkan mereka susu vanila dan susu coklat seperti yang tertera pada gambar di atas. Nah, anak-anak bisa perhatikan untuk banyaknya gelas yang berisi susu itu di lembar kerja masing-masing ya. Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada mari kita simak, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa banyak gelas yang berisi susu coklat? Ada yang tahu? Ya, Kevin? 6. Oke, bagus sekali. Benar ya? 6. Yang kedua, berapa banyak gelas yang berisi susu vanila? Ya, Yuda? 4 gelas susu vanila. Oke, benar sekali Yuda. Yang ketiga, berapa banyak gelas yang berisi minuman? Ya, kita? Ya, 10 gelas. Berarti dihitung semuanya ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang keempat, kita akan mengisikan dalam bentuk rasio nanti. Bisa? Nah, siapa yang bisa mengerjakan soal nomor 4? Angkat tangannya. Ya, kelompok merah. Berapakah perbandingan banyak gelas berisi susu vanila dengan gelas berisi susu coklat? Nah, silakan ambil di sini pinnya ya. Kita akan perhatikan. Kurang tinggi, ya, tinggi lagi biar bisa nanti isi yang di bawah. Perbandingan banyak gelas susu vanila dengan gelas susu coklat adalah 2:3. Iya, benar? Apa ada yang salah yang dikerjakan oleh kelompok merah? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok merah. Oke, bagus sekali kelompok merah. Sekarang pertanyaan yang kelima.
Berapa perbandingan banyak gelas berisi susu vanila dengan keseluruhan gelas yang berisi minuman? Ada yang bisa kira-kira? Oke, ya kelompok hijau, silakan. Perbandingan banyak gelas berisi vanila dengan keseluruhan gelas berisi minuman adalah 2:5. 2/5. Apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Tidak? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok hijau. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang berarti soal yang nomor 6 ya? Nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada permasalahan yang baru ya. Mari kita diskusikan permasalahan dengan berikut. Ibu membuat 3 jenis donat yang akan dijual tiap harinya. Setiap penjualan memuat perbandingan donat yang sama. Tiap harinya, jika ada 24 donat dalam satu nampan yang terdiri dari 8 donat stroberi, 10 donat gula, dan 6 donat coklat. Pertanyaan yang ke-6. Nyatakan rasio paling sederhana dari banyak donat stroberi terhadap donat gula. Nah, ada yang bisa yang mengerjakan nomor 6? Ya. Kelompok kuning ya? Ya, silakan kelompok kuning. Berbanding 10. Rasio paling sederhana dari banyak donat stroberi terhadap donat gula adalah 4:5. Ya, ada yang memiliki jawaban berbeda? Sama semuanya? Ya, bagus sekali. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok kuning. Sekarang nomor 7. Nyatakan rasio paling sederhana dari banyak donat stroberi terhadap seluruh donat. Ada yang bisa mengerjakan soal nomor 7? Oke, ya. Kelompok biru ya? Rasio paling sederhana dari banyak donat stroberi terhadap seluruh donat adalah 2:6. 2/6. Nah, ada yang kira-kira memiliki jawaban yang berbeda dengan kelompok biru? Agas? Ada lagi? Oke, 3 kelompok memiliki jawaban yang berbeda. Coba kelompok hijau. Nah,
Bagaimana kira-kira? Apakah ada yang salah? Ada yang salah? Ya. Yang mana yang salah? Ya, coba diganti untuk kelompok hijau. Kelompok biru bukan ya. Ya. Kelompok kelompok merah. Tadi yang pertama angkat tangan kelompok merah ya. Yang pertama angkat tangan jadi kelompok merah. Berarti Bapak kasih kesempatannya ke kelompok merah. Bisa kira-kira apa yang mana kira-kira yang salah? 2/6. Oh iya, benar. Ya, silakan. Coba maju dulu. Tadi yang pertama angkat tangan kelompok merah ya, bukan kelompok hijau ya. Oke. Ya. Ada kesalahan. Nah, menurut pendapat kelompok merah, 8/24 itu jika disederhanakan menjadi 1/3. Kira-kira kenapa demikian ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Bisa kira-kira Mas, kenapa bisa 1/3? Ya, berarti FBB 8 dan 24 itu adalah 8. Oke, silahkan duduk Mas. Tepuk tangan untuk kelompok biru dan merah. Nah, seperti itu berarti. Jadi FPB dari 8 dan 24 itu adalah 8. Sehingga keduanya kita bagi dengan 8 memperoleh 1 untuk 8, 24-nya memperoleh 3. Seperti itu. Bisa nggak semuanya? Bisa. Oke. Ada yang memiliki pendapat yang berbeda lagi? Tidak. Nah, sekarang untuk soal nomor 8, siapa yang bisa? Ya, kelompok hijau. Sekarang duluan angkat tangan. Membuat 20 donat strawberry, maka banyak donat gula yang dapat dibuat itu 20/25. Donat gulanya berapa itu? Donat gulanya sebanyak 20. Donat gulanya berapa kelompok hijau? 25. Oke, berarti jika donat strawberry 20, donat gulanya 25. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Nela. Tepuk tangan untuk kelompok hijau. Ya, jadi kelompok hijau menggunakan perbandingan 4/5. Nah, kira-kira dapat dari mana 4/5? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, Agas? Bukan, yang ini 4/5. Dapatnya dari mana? Ya, pemilih. Kondisi sederhana dari banyak donat strawberry terhadap donat gula adalah 4/5. Iya, benar sekali untuk kelompok kuning. Tepuk tangan untuk kelompok kuning. Ya, jadi rasio 4/5 ini sudah didapatkan dari perhitungan yang tadi. Seperti itu. Nah, karena donat stroberinya sebanyak 20, 4 menjadi 20 ini perlu dikali ya. Dikali berapa? Dikali 5, benar. Berarti kali 5 dapatnya 20, kali 5 dapatnya 25. Jadi jawabannya adalah 25. Seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Nah, oke. Sekarang berarti yang nomor 8 ada yang salah? Tidak. Semuanya benar ya?
Tadi yang nomor 7 kelompok biru salah ya. Sudah diperbaiki? Sudah, oke, bagus sekali. Nah, sekarang apakah perbedaan perbandingan bagian terhadap bagian dan bagian terhadap keseluruhan? Nah, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab? Bapak tunjuk aja ya. Coba kelompok biru. Apa perbedaan perbandingan bagian terhadap bagian dan bagian terhadap keseluruhan? Boleh dibaca dari buku masing-masing. Apa jawabannya? Nomor 1. Ya. Gimana? Bisa dikeraskan volume suaranya? Perbedaan perbandingan bagian terhadap bagian itu yang misalkan itu yang berarti misalnya itu ada 2 pita terus ada 3 angka jadi itu masing-masing 2 pita apa itu beda itu tadi. Kalau yang keseluruhan itu misalkan semuanya. Oke, bagus sekali. Berarti perbandingan bagian terhadap bagian itu adalah membandingkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kalau membandingkan bagian terhadap keseluruhan, seperti katanya kelompok biru, berarti membandingkan kelompok dengan keseluruhannya, keseluruhan objeknya, seperti itu. Bisa? Oke. Yang nomor 2, apakah yang dapat kita lakukan untuk menentukan rasio setara? Coba kelompok kuning, bisa? Dengan mengalihkan dan membaginya dengan bilangan yang sama. Ya, Bapak luruskan. Dengan membagi atau mengalihkan, atau bisa juga kedua-duanya, mengalihkan dan membagi, seperti itu. Yang nomor 3, apa yang kita perlu lakukan untuk menyederhanakan rasio? Nah, masih ingat nggak tadi dikatakan oleh Kanaya dan Tantri? Apa kira-kira? Masih ingat nggak? Apa yang perlu kita lakukan untuk menyederhanakan rasio? Masih ingat nggak kira-kira ya? Coba kelompok merah. Ya, boleh? Siapa aja boleh? Ya, Alfian? Oke, bagus sekali. Membagi dengan FPB seperti ini ya. FPB-nya adalah yang ini. FPB-nya 8. Bisa kan semuanya? Bisa. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Berdiri dulu semuanya, yuk. Kita akan melakukan tes begini sama-sama. Di mana kita akan melakukan gerakan dance Macarena bersama-sama. Bisa? Udah ya? Udah berdiri semua? Oh, bisa dicari posisi yang enak untuk melakukan gerakan. Ya. Sudah ya? Sudah? 1, 2, 3, mulai.
merefresh kembali pikiran kita sehingga kita akan siap untuk melakukan langkah selanjutnya. Ya anak ya? Capek anak? Capek. Ya, masih pagi kok udah capek. Apa ya anak ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Mari menyimpulkan bersama. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ada ingat tak? Rasionya apa ini? Rasionya ada dua. Rasio apa ya? Rasio ya, Agas? Ya, oke. Rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan, seperti itu. Yang kedua, tadi belajar tentang apa ya? Rasio yang setara. Nah, rasio setara ini didapat dengan cara apa ya? Kira-kira masih ingat? Dengan dibagi atau dikalikan, atau bisa juga dikalikan dan juga dibagi, seperti itu. Bisa? Yang ketiga, tadi ada kita juga menyederhanakan apa? Menyederhanakan rasio. Oke. Dengan menggunakan FPP. Ya, benar sekali. Nah, itu yang telah kita pelajari. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan melaksanakan evaluasi secara mandiri. Nah, Bapak harap Bapak akan mengadakan kuis, di mana kuis ini kalian kerjakan dalam selembar kertas yang dikerjakan secara individu. Waktu mengerjakannya itu cuma 5 menit. Ya, 5 menit. Ya. Kalian menuliskan cara menjawab dan jawabannya dalam kertas yang kalian buat. Itu tulis identitas lengkap, nama lengkap, nomor absen, dan juga kelasnya. Bapak bagikan ya. Nah, bukunya tolong dimasukkan ya semuanya, kecuali buku yang digunakan untuk alas menulis.
Nah, silakan, waktu mengerjakan sudah bisa dimulai. Lima menit ya. Soalnya berjumlah 2. Tidak perlu anak-anak menuliskan soalnya. Lembar kerja kelompoknya bisa digabungkan dan ditutup dulu. Ya, tutup dulu. Tidak ada berdiskusi, ini dikerjakan secara mandiri. Kita lepasan dulu ini. Tak lepas. Ya. Tidak ada yang berdiskusi ya. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang anak-anak bisa mengumpulkan hasil kuisnya. Nah, yuk kumpulkan dalam satu kelompok ya. Kumpulkan dalam satu kelompok. Kenapa? Kumpulkan dalam satu kelompok ya. Silakan dikumpulkan, waktunya udah habis. Ayo silakan kumpulkan dulu. Selesai dikumpulkan ya. Ya. Ya sini, tapi kumpul dulu. Belum masuk terus. Ayo silakan kumpul dulu. Udah? Adik udah? Nah, sekarang oh ya, nanti setelah kita selesai, oh ya, adik belum
sebelum istirahat, hasil diskusi kelompok kalian nanti tolong pajang di papan yang di pojok ya. Itu sebagai bentuk menampilkan hasil karya kalian semua. Oke? Nanti kita akan pajang bersama di pojok. Nah, sekarang setelah semua sudah selesai mengerjakan kuisnya, adakah yang ingin bertanya tentang pengerjaan kuisnya? Tidak? Nah, nanti akan Bapak bagikan hasil kuisnya seperti itu. Sudah? Sekarang soal boleh dibawa pulang ya. Soal boleh dibawa pulang, boleh dimasukkan. Nah, untuk yang akan kalian pelajari di rumah itu masih tetap untuk di materi rasio, bagaimana penggunaan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Itu tolong dipelajari di rumah. Nanti pertemuan berikutnya pelajaran matematika agar siap untuk mengikutinya. Bisa, anak-anak? Bisa. Nah, sekarang setelah semua sudah selesai mengerjakan, kita akan menyanyi bersama-sama mengenai lagu daerah. Nah, ini bertujuan agar kalian semua tidak lupa dengan lagu-lagu yang ada di daerah yang ada di Indonesia seperti itu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Juru Pencar yang berasal dari daerah Bali, dari daerah kita sendiri ya. Bisa semuanya? Bisa. Nah, sekarang kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Juru Pencar, Juru Pencar, marilah mencar jo gede di sawah ada keliu. Ya, sudah. Nah, sekarang setelah selesai belajar tentang rasio, kita akan akhiri pelajaran matematika ini dengan berdoa. Nah, silakan berdiri semua anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita istirahat, kita akan tutup pembelajaran matematika ini dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, lepas. Namo Santi. Om